Perkenalkan, nama aku Melita Patricia Sidabutar. Puji Tuhan, bersyukur banget ada di tempat ini. Memberi kesaksian pujian dan juga sedikit cerita, yaitu satu lagu yang sangat membicarakan apa yang aku rasakan gitu. Di tahun-tahun lalu, di hari-hari lalu, yaitu sampaikan pada Yesus. Kalau saudara belum tahu, saya itu kembar, saya punya kembaran dan yang saya pikir ya, secara manusia punya banyak rancangan di depannya, mau tinggal bareng nanti apa segala bareng, namanya juga kembar. Tapi ternyata rencana Tuhan beda dari apa yang saya rancangkan. Di tahun 2020 lalu, tanggal 8 Desember 2020, kembaran saya Melisa Sidabutar meninggal dunia di 1 bulan tepat sebelum hari ulang tahun saya, 8 Januari, dan keluarga kami sangat terpukul gitu ya. Dan saya mau balik kesampaikan pada Yesus bahwa lagu ini yang menciptakan adalah saya dan kembaran saya juga, Melisa Sidabutar, pada saat kami masih SMP. Dengan banyak cerita, kegalauan remaja dan segala macamnya, Tuhan taruh liriknya. Tuhan taruh lirik bahkan yang terdekat, pergi meninggalkanku, tapi Yesus ada. Bukan kebetulan, saya yakin bukan kebetulan saya menyanyikan lagu ini, tempat ini, saat ini, pada siang hari ini. Tapi karena saya percaya ini yang Tuhan kasih untuk saudara, untuk saya juga. Mungkin kita di tahun baru ini pasti banyak harapan untuk lebih maju lagi, untuk lebih sukses lagi. Karena tahun 2021 tidak seindah yang kita bayangkan. Tapi aku cuma mau bilang, mau sehancur apapun keadaan kita, mau sepahit apapun keadaan kita, Tuhan Yesus tahu. Tuhan Yesus ada, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan setiap kita. Di lagu sampaikan pada Yesus, yuk kita sama-sama, kita bilang Tuhan aku ingin menyampaikan semuanya sama Tuhan. Hanya Dia tempat kita bersandar. Mungkin hari-hari ini kita juga bingung, aduh kok rasanya Tuhan gak dengar. Rasanya Tuhan ninggalin saya, tapi enggak saudara. Kita semua dicintai sama Tuhan. Maka dari itu kita harus menyampaikan semuanya kepada Tuhan kita. Penolong yang setia. Dia yang menebus setiap kita, sangat mengasihi setiap kita. Maka dari itu, mari kita sama-sama sampaikan semuanya kepada Tuhan Yesus. Saat dunia kecewakan dan tak ada satu pun yang peduli, Dia peduli. Saat dunia menyakitkan, bahkan yang terdekat pergi meninggalkanku,
saudara, segala pujian, hormat, dan syukur hanya bagimu ya Tuhan Yesus. Ketika kami berada di tempat ini, di ruangan ini Tuhan, kami bersama-sama memuji, meninggikan. Karena kami tahu bahwa Engkaulah Allah kami yang hidup, yang menolong kami, yang memberkati kami, yang mengangkat kami dari kemuliaan kepada kemuliaan. Dan ketika hari ini Tuhan, kami akan bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Kami membuka hati dan pikiran kami seperti bejana yang kosong untuk Engkau isi, Engkau penuhi dengan kebenaran firman Tuhan. Mari Bapa, ajar kami bukan hanya menjadi pendengar, tapi menjadi pelaku-pelaku firman Allah. Memberkati setiap kami, memberkati hamba-Mu yang berbicara. Kami percaya Tuhan akan memberkati, menolong kami senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara sekalian, puji Tuhan, shalom. Saudara, hari ini kita ada dalam satu tema yang luar biasa, bahwa kita diangkat ke dalam kemuliaan. Kita diangkat naik, saudara, kepada kemuliaan. Jadi kalau kita hari ini dalam kondisi yang ada di bawah, kita sementara ini sedang diproses Tuhan, bukan tambah terpuruk, bukan tambah turun, tetapi akan semakin naik. Dan naik terus kepada kemuliaan demi kemuliaan. Saudara, tema ini bukan membawa kita semakin mundur, tapi akan membawa kita semakin maju di hadapan Tuhan. Yang setuju sama-sama katakan amin. Haleluya. Saudara, saya mengajak kita untuk membaca dalam Roma pasal 4 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Roma pasal yang keempat ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Jadi, apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Saudara-saudara sekalian, ketika kita membaca Roma pasal 4 ayat 1 dan seterusnya, saudara, kita ini akan nanti dibawa oleh firman Tuhan ini memahami dan mengerti situasi yang ada di Roma pada waktu itu. Jadi saudara, jemaat di Roma pada waktu itu sedang terbagi ke dalam dua golongan. Golongan yang pertama adalah golongan orang Yahudi yang memiliki hukum Taurat dan mereka disunat menurut adat istiadat orang Yahudi, menurut ketentuan hukum Taurat. Tetapi yang kedua adalah golongan orang Yunani yang tidak memiliki hukum Taurat. Nah saudara, beberapa orang Yahudi yang telah menjadi Kristen dan menjadi jemaat di Roma, saudara, agaknya mereka ini sedikit memaksakan. Atau bahkan juga saudaraku ngomong kepada orang-orang dari bangsa lain, bangsa Yunani yang tidak bersunat dan tidak memiliki hukum Taurat. Dia berkata, kalau kamu percaya Yesus, kalau kamu beriman, kamu juga harus disunat dan menuruti hukum Taurat. Sehingga saudara-saudara, di jemaat itu terjadi sebuah keributan kecil. Tetapi bersyukur kepada Tuhan, sidang di Yerusalem, saudaraku, telah memutuskan bahwa oleh karena kehendak Allah dan kehendak Roh Kudus bahwa orang-orang dari bangsa lain, saudaraku, untuk diselamatkan tak perlu mentaati hukum Taurat. Dan inilah yang mau dibahas dan dijelaskan, saudaraku, oleh Paulus kepada jemaat di Roma. Keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Keselamatan hanya pada waktu kita beriman, percaya kepada Tuhan. Karena iman itu, saudaraku, membawa kita kepada kasih karunia. Siapa percaya Tuhan Yesus diselamatkan. Titik. Saudara. Tanpa kemudian saudaraku harus mentaati hukum Taurat. Tanpa kemudian harus disunat dan diseterusnya, saudara. Sehingga di ayat yang ke-6, kalau kita mau lanjutkan, di ayat yang ke-6, saudaraku, Roma 4 ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata, seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya.
ayat 7, berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Saudara, dari ayat ini kita memahami, kita mengerti bahwa arti dan maksud diangkat kepada kemuliaan adalah ketika dosa tidak diperhitungkan. Saudara, apa makna, apa arti, saudaraku, dari ayat ini tentang diangkat dalam kemuliaan? Diangkat dalam kemuliaan artinya dosa kita tidak diperhitungkan. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang pelanggarannya nggak diperhitungkan. Berbahagialah orang yang dosanya dilupakan Tuhan. Saudara, kata berbahagia yang ada di dalam ayat itu dipakai kata makariso. Saudaraku, lebih tepat mungkin artinya saudara diberkatilah. Saudara, sama dengan ucapan bahagia. Berbahagialah orang yang, saudara, kata yang sama berbahagia di sini juga memiliki arti, saudaraku, diberkatilah. Diberkatilah orang yang dosanya diampuni. Tahukah saudara bahwa dosa diampuni adalah berkat luar biasa yang harus kita syukuri dalam kehidupan kita. Melebihi apa yang hari ini kita punya. Melebihi apa yang hari ini Tuhan berikan sebagai bonus dalam kehidupan kita. Saudara, dosa kita diampuni adalah satu berkat Tuhan. Makanya firman Tuhan berkata, berbahagialah atau diberkatilah orang yang dosanya diampuni, yang pelanggarannya tidak diperhitungkan, yang dosanya ditutupi. Apa maksudnya? Saudara, semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Diangkat dalam kemuliaan artinya apa? Saudaraku, dosanya diampuni. Siapa yang percaya Yesus, mengaku dosa, dosanya diampuni. Meskipun masa lalunya adalah masa lalu yang begitu hitam. Masa lalunya adalah masa lalu yang begitu kelam. Ingat saudaraku, pada waktu kita percaya Yesus, saudara membuka hati untuk firman Tuhan. Izinkan Roh Kudus bekerja dalam hidup saudara. Dosa saudara akan diampuni. Dilupakan. Saudaraku, berarti dibenarkan, artinya pelanggaran kita itu sudah diputuskan, gak dihitung. Jadi kalau dalam sebuah, saudaraku ya, dalam sebuah situasi pengadilan mungkin ya, dibenarkan artinya itu sudah diputuskan. Apa keputusannya? Keputusannya adalah diampuni 100% karena penebusan darah Yesus. Sehingga saudara, kalau kita punya handphone sudah banyak sekali pesan-pesan yang mungkin udah kita baca dan kita sudah lakukan. Seringkali kita juga kemudian mendelete-nya. Betul gak saudara ya? Kita sudah gak ingat lagi. Udah kita kemudian delete all, termasuk media-medianya, ya kan, hapus semuanya bersih. Saudaraku, apakah handphone kita masih ada? Masih ada. Tapi pesan-pesan ya di handphone kita, apalagi kayak misalnya pertengkaran kecil, kesalahpahaman kecil. Kalau itu sudah diselesaikan ya di-delete dong. Ya kan? Jangan simpan terus dalam HP. Nanti jangan-jangan gak sengaja buka, timbul lagi sakit hati dan seterusnya. Saudaraku, di-delete, hilang semuanya. Demikian juga dengan dosa dan pelanggaran kita di masa lalu. Pada waktu kita mengaku percaya kepada Tuhan, dosa kita sudah dilupakan, diampuni. Kita dibenarkan di dalam Yesus. Selanjutnya, saudaraku, proses kehidupan tidak berhenti sampai di situ. Saudaraku, untuk kita memiliki karakter Kristus, itu proses berikutnya. Untuk kita dewasa di dalam Tuhan, itu proses berikutnya. Bukan serta-merta pada waktu kita dibenarkan, kemudian tiba-tiba kita menjadi orang yang terus hidup benar dan hidup kudus tanpa kita bisa jatuh dalam dosa. Mungkin tidak seperti itu prosesnya, saudara. Kita terus berlatih dan kita membuka hati untuk dipimpin dengan Roh Kudus. Maka Roh Kudus akan menuntun kita sehingga kita terus hidup dalam kebenaran. Cuma masalahnya begini loh saudara. Kalau ada orang berdosa tapi dia tidak menyadari dosanya. Ini seperti siapa? Ini seperti ahli Taurat orang Farisi. Makanya saudaraku, ahli Taurat orang Farisi seringkali dikecam dalam pelayanan Yesus. Dan pada waktu kita membaca surat Roma ini juga terlintas. Mereka sedang ditegur oleh Tuhan lewat surat Paulus. Saudaraku, bahwa mereka sedang menonjolkan kehidupan agamawi. Mereka berkata jangan mencuri, tapi mereka juga masih mencuri dan merampas.
Mereka berkata jangan membunuh, tapi hidupnya, hatinya penuh kebencian. Sehingga dia tidak membunuh secara fisik, mungkin membunuh karakter orang lain. Dia merendahkan, berkata kafir, berkata degil, berkata tidak berguna, itu membunuh. Mereka mengajarkan dan berkata jangan berzina, tetapi pikiran mereka, pikiran yang ngeres, pikiran yang tidak kudus, melihat wanita juga muncul birahinya. Itulah saudaraku yang terjadi dalam kehidupan orang Farisi dan ahli Taurat yang sedang dikecam oleh Tuhan Yesus. Orang seperti ini sulit untuk diangkat kepada kemuliaan. Mengapa? Karena dia nggak sadar kalau dia sedang salah, nggak sadar kalau sedang doa, sedang berdosa. Saudara-saudara sekalian, saya mau mengajak kita untuk merenungkan begini. Kalau kita mau diangkat dalam kemuliaan, kalau dosa kita mau diampuni, kita mau berubah, saudara, menjadi orang yang betul-betul dibenarkan. Sadari kalau kita itu memang lemah. Bukan berarti kita hidup dalam kelemahan. Sadari kalau kita itu memang lemah dan kita tidak mampu dan kita perlu berubah. Manusia tidak dibenarkan karena perbuatannya. Untuk diselamatkan, manusia tidak perlu menuruti perbuatan melakukan Taurat dan sunat. Keselamatan adalah ketika kita percaya kepada Yesus. Saya mau mengajak kita untuk membaca lagi ayatnya, setelah itu baru kita merenungkan kembali. Ayat 9 dikatakan, dan adakah ucapan bahagia ini hanya berlaku bagi orang bersunat saja, atau juga bagi orang tak bersunat? Sebab telah kami katakan bahwa kepada Abraham iman diperhitungkan sebagai kebenaran. Dalam keadaan manakah hal itu diperhitungkan? Sebelum atau sesudah ia disunat? Bukan sesudah disunat, tetapi sebelumnya. Dan tanda sunat itu diterimanya sebagai meterai kebenaran berdasarkan iman yang ditunjukkannya. Sebelum ia bersunat, demikianlah ia dapat menjadi bapa semua orang percaya yang tak bersunat. Supaya kebenaran diperhitungkan kepada mereka dan juga menjadi bapa orang-orang bersunat, yaitu mereka yang bukan hanya bersunat, tetapi yang juga mengikuti jejak iman Abraham, bapa leluhur kita, pada masa ia belum disunat. Saudaraku, Abraham ketika dia dibenarkan, sebelum dia disunat, karena dia disunat pada umur 99 tahun atau mungkin 100 tahun, saudara. Pada waktu kira-kira umurnya 100 tahun baru kemudian dia disunat, saudara. Tetapi janji pada waktu dia dibenarkan karena imannya itu di pasal-pasal sebelumnya di kitab Kejadian. Bahwa ketika dia percaya kepada Tuhan, hal itu diperhitungkannya sebagai kebenaran. Bukan pada waktu dia menuruti Taurat baru dia dibenarkan. Makanya keselamatan saudara itu adalah anugerah. Bukan perbuatan untuk mentaati hukum Taurat dan sunat. Berbuat baik itu wajib. Orang yang diselamatkan pasti dia rajin berbuat baik. Itu kita sudah gak usah ngomong saudara ya. Itu sudah menjadi ajaran dari gereja kita. Jadi artinya apa? Bahwa sadar bahwa kita berdosa. Manusia berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saya teringat saudara pada waktu beberapa hari kemarin, saya bersama istri, saudaraku sedang mendatangi teman kami dan kami bercakap-cakap dalam sebuah konseling. Saudaraku, artinya apa? Bahwa kami melihat ada orang-orang yang tidak mau berubah. Kenapa? Karena dia merasa tidak bisa berubah. Dia berkata, memang aku begini. Kalau aku marah, memang aku pemarah. Kalau aku KDRT, memang itu kelemahanku. Aku seorang yang keras. Selalu bayangkan bagaimana orang seperti ini bisa berubah dan diangkat dalam kemuliaan. Kalau dia tidak pernah menyadari kesalahannya. Aku memang begini kok. Dagingku memang lemah. Dari masa mudaku aku memang pemarah. Kamu harus ngerti dong. Seperti orang-orang seperti ini saudara. Tidak akan mungkin bisa berubah. Kalau kita mau berubah, sadari kalau kita salah. Semua orang punya kelemahan, tapi kelemahan bukan untuk dikompromikan. Yang setuju katakan amin. Ayat 13. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya, bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batalah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada pelanggaran. Orang mengerti hukum Taurat, saudaraku akhirnya juga melanggar kemudian dinyatakan berdosa. Sebelum hukum Taurat diberikan saudara,
orang berdosa dan melanggar hukum Taurat mungkin juga saudaraku tidak tahu kalau itu melanggar. Artinya apa? Artinya bahwa oleh karena kita melakukan perbuatan, gak ada satupun yang bisa diselamatkan. Keselamatan adalah pada waktu saudara percaya Yesus. Pasti saudara akan dimuliakan, dosa diampuni.